Salam. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu OSMB untuk mahasiswa baru. Ini lanjutan dari acara-acara sebelumnya yaitu yang akan saya sampaikan itu judulnya Giat Sukses dan Motivasi Belajar di Perguruan Tinggi. Siap semuanya? Sudah untuk melanjutkan materi? Halo? Siap. Siap. Ya, oke. Siap, Pak. Motivasi berasal dari bahasa Latin atau disebut dengan movere, yang berarti to move. Motivasi merupakan keterampilan yang dapat dipelajari. Mahasiswa yang paling pintar dapat dikalahkan oleh mahasiswa yang kurang pintar dengan berbekal motivasi yang tinggi. Jadi maksudnya di sini, kalau mahasiswa itu rajin belajarnya karena terdorong dengan adanya motivasi, ada dorongan-dorongan dari dalam, dari luar, karena keinginan ingin tahu apa yang akan dipelajarinya, maka bisa yang kurang pintar bisa mengalahkan kepada mahasiswa yang pintar karena dengan adanya motivasi ini. Motivasi yang memiliki mahasiswa yang memiliki motivasi yang cukup akan mampu menyelesaikan pembelajaran apapun pada level manapun. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik, motivasi yang didorong dari ketertarikan. Ada di dalam diri individu, contoh pengetahuan, kemandirian, keahlian, kepuasan. Sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar individu, contohnya ranking, penghargaan, dan reputasi. Kemudian, mengenal diri. Jadi mahasiswa itu bisa mengenal dirinya sendiri. Yang pertama bisa melihat kekurangan dirinya atau kekurangan kita apa. Kemudian ada kelebihannya, apa kelebihan kita. Nah, kita harus jujur ya dengan diri kita sendiri sehingga kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita. Dan kalau kita sudah mengetahui, kita akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan pada diri kita sendiri. Ya, orang jujur itu hebat, ya. Baik. Nah, coba renungkan, Anda dapat termotivasi oleh rasa takut. Anda dapat termotivasi karena penghargaan. Namun kedua motivasi ini hanya bersifat sementara. Motivasi yang bertahan lama adalah self motivation. Motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Ya, jadi motivasi itu bisa sementara, bisa selamanya. Yang sementara itu karena dorongan dari luar, dari orang lain maksudnya. Tetapi kalau dalam dari dirinya sendiri, motivasi ini akan terus-menerus bisa berjalan. Ya. Apa motivasi Anda untuk belajar di perguruan tinggi? Jadi kita harus mengetahui juga apa motivasi kita untuk memasuki satu perguruan tinggi, sehingga dengan masuk perguruan tinggi itu kita akan mempelajari materi-materi atau mata kuliah apa saja yang ada
di kurikulum perguruan tinggi tersebut sesuai dengan jurusan yang akan kita masuki dan jurusan yang akan kita pilih. Next. Apa yang dimaksud dengan sukses belajar? Sukses adalah keberhasilan mencapai tujuan. Apakah belajar merupakan perubahan perilaku maupun pengetahuan yang relatif menetap disebabkan oleh pengalaman. Jadi yang dimaksud dengan sukses adalah keberhasilan ya, untuk mencapai suatu tujuan, suatu keinginan. Ya. Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan atau menambah pengetahuan yang disebabkan oleh pengalaman selama dia mempelajari pelajaran tersebut. Sukses belajar terjadi ketika tujuan belajar tercapai. Sukses belajar terjadi ketika tujuan belajar tercapai. Learning to know atau belajar mengetahui, learning to be, belajar menjadi, learning to do, belajar melakukan, dan learning to live, belajar untuk hidup. Itu untuk get sukses belajar yang terjadi ketika tujuan belajar tercapai. Jadi untuk belajar mengetahui, untuk menjadi, melakukan, dan untuk hidup. Bagaimana agar berhasil dalam studi? Pertama, kita supaya sukses, supaya berhasil, kita kenali UT. Karena Anda sebagai mahasiswa universitas terbuka, jadi Anda harus mengetahui, harus mengenal dengan kampus atau UT, Universitas Terbuka. Apa itu Universitas Terbuka? Di mana tempatnya, ya, harus diketahui. Ada berapa fakultas, misalnya, ada jurusan apa saja. Sehingga Anda bisa memilih jurusan yang akan Anda masuki. Nah, kemudian tentukan tujuan. Setelah mengenal UT, ya mengenali UT, tentukan tujuan. Maksudnya memilih fakultas atau jurusan yang akan Anda masuki. Kemudian setelah mengenali, kemudian masuk, ya, buatlah jadwal untuk mata kuliah yang akan diikuti. Sekarang Anda sudah memasuki kan, sudah menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Kemudian buat jadwal untuk mata kuliah yang akan diikuti. Kemudian memiliki bahan ajar atau BMT, atau yang sering dikenal di masyarakat itu modul ya. Pada yang sebenarnya yang benar itu BMP, buku materi pokok. Sedangkan modul ini kan terdapat dalam BMP. Karena di dalam BMP itu ada beberapa modul di dalamnya. Ya. Misalnya mata kuliah, salah satu mata kuliah kalau 2 SKS biasanya modulnya itu ada 6. Ya, ya. Kalau 3 SKS modulnya ada 9 dan kalau 4 SKS modulnya ada 12. Dan tiap modul itu juga biasanya ada bagian-bagian di dalamnya, ada KB-KB-nya atau kegiatan belajar dan lain sebagainya. Ya. Untuk mata kuliah yang Anda ambil ya. Jalinlah komunikasi yang baik dengan teman dan tutor. Jadi harus menjalin komunikasi
antara teman dengan teman yang lain, kemudian teman dengan tutor. Ini dalam istilah di universitas terbuka. Kalau di dalam perguruan tinggi konvensional itu kan dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen. Ya, karena di UT itu dosennya OT, mahasiswa UT itu adalah BMP. Ya. Sedangkan tutor itu sebenarnya bukan dosennya, ya, hanya sebagai fasilitator. Jadi beda dengan perguruan tinggi konvensional. Gunakan rancangan aktivitas tutorial atau disingkat dengan RAT dan satuan acara tutorial dan disingkat dengan SAT sebagai pedoman dalam belajar. Ini RAT dan SAT ini yang dibuat oleh tutor, ya. Ya, jadi nanti pada awal tutorial itu tutor akan menyampaikan RAT dan SAT ini. Kemudian selanjutnya hadir dalam seluruh sesi tutorial. Di universitas terbuka dalam satu semester pertemuan kita hanya sebanyak 8 kali pertemuan. Jadi beda dengan universitas konvensional. Nah, usahakan setiap sesi itu harus hadir. Jangan sampai tidak hadir. Sayang kan kalau tidak hadir, ya waktunya hanya sebentar selama satu semester cuma 8 kali pertemuan. Ya memang untuk penilaian dalam tutorial, untuk nilai tutorial itu kan berkontribusi sebesar 50%. Namun untuk mencapai kontribusi 50% itu ada dua hal yang kemungkinan bisa tidak berkontribusi. Yang pertama, mahasiswa hadir di dalam tutorial itu kurang dari 5 kali pertemuan. Masih ambil sananya apa tuh? Nah, kemudian yang kedua, jawaban hasil ujian minimal 30% benarnya. Itu baru nilai tugas tutorial ini berkontribusi. Tapi bila kurang dari itu, tidak akan berkontribusi. Jadi walaupun ada 3 kali pertemuan, artinya bisa tidak hadir, tapi kalau bisa diusahakan supaya hadir setiap sisi pertemuan yang 8 kali sudah disediakan. Yang berikutnya, belajarlah secara teratur. Jadi diharapkan di Universitas Terbuka ini, mahasiswa itu belajar yang disebut dengan belajar mandiri, ya. Jadi kita harus belajar dengan terjadwal, teratur, ya. Ya, jadi berbeda dengan universitas konvensional. Jadi harus mahasiswa sendiri yang bisa mengatur dirinya untuk belajar, ya, mempelajari materi-materi yang ada yang diambil pada semester tersebut. Kemudian kumpulkan seluruh tugas tepat waktu. Jadi kalau ada diberikan tugas oleh tutor, usahakan kerjakan dengan sebaik-baiknya dan mengumpulkan tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya mengumpulnya. Ya. Yang berikutnya jangan menunda-nunda. Jadi kalau ada tugas-tugas jangan ditunda-tunda. Waktu-waktu belajar juga jangan ditunda-tunda. Sesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat. Oke. Nah, kemudian untuk mengenali UT, welcome on board. Anda berada di pesawat bernama Universitas Terbuka. Ya, ini seakan-akan diumpamakan UT ini kan di sebuah pesawat. Ya, dan Anda sudah masuk UT, berarti sudah berada di dalam pesawat Universitas Terbuka. Nah, agar Anda lancar terbang bersama UT, kenalilah OT. Jadi supaya bisa terbang
di dalam pesawat UT, jadi harus mengenali UT. Ya, bagaimana mengenali UT? Bacalah katalog UT. Nah, katalog UT ini adalah pedoman mahasiswa dari awal sampai akhir. Artinya dari awal masuk itu sudah ada di situ, sudah dijelaskan. Mulai dari pendaftaran, registrasi, registrasi mata kuliah dan lain sebagainya ada di katalog UT sampai berakhir studi, yaitu sampai Anda menjadi lulusan universitas terbuka ada sampai wisuda ada di dalam katalog itu. Jadi kalau mempelajari katalog artinya mungkin tidak akan ada lagi bertanya-tanya tempat lain karena semuanya di dalam itu sudah lengkap. Berkunjunglah ke laman UT www.ut.ac.id. Itu website UT. Miliki kontak person di UPBJJ. Sudah tahu ya UPBJJ? Unit Program Belajar Jarak Jauh, disingkat dengan UPBJJ. Jadi ada dicatat ini Pelma UT Banjarmasin 0878 7345 7150. Kemudian kalau UT 150024. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau ada masalah bisa dihubungi nomor-nomor ini. Apa yang perlu Anda pelajari tentang UT? Sistem belajar, ya maksudnya sistem belajarnya di UT itu bagaimana? Ya, kemudian mata kuliah yang akan Anda ambil sampai dengan lulus, mata kuliah apa saja, itu semuanya ada di dalam katalog tadi. Jadi sistem belajarnya, mata kuliah yang akan diambil, dari semester pertama sampai terakhir ada di dalam katalog. Kemudian administrasi. Untuk penyelesaian administrasi juga ada keterangannya di dalam katalog itu. Jadi semuanya ada di dalam katalog. Jadi untuk mengetahui tentang UT atau proses pembelajaran di UT itu ada dalam katalog. Baik. Kemudian menentukan tujuan. Tujuan adalah titik tolak seluruh aksi. Penting memiliki tujuan. Ya. Jadi kita hidup itu harus ada tujuan. Apa tujuan kita? Apa tujuan Anda masuk UT? Jadi harus ada. Kita harus punya tujuan, harus punya prinsip. Ya. Agar apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan sukses, dengan baik, dengan cepat. Kemudian karakteristik tujuan yang baik spesifik, tentukan tujuan untuk setiap mata kuliah. Bagi beban belajar menjadi bagian-bagian yang mudah dikerjakan. Individual sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Tentukan jumlah waktu yang diperuntukkan untuk belajar. Perhitungkan komitmen lain yang menyita waktu Anda. Jadi Anda harus bisa mengatur waktu, ini maksudnya di sini, mengatur waktu-waktu Anda belajar dalam sehari-hari. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian tinggalkan waktu-waktu yang tidak berguna atau kegiatan yang tidak berguna, ya. Ya, lebih baik digunakan untuk mempelajari materi atau pelajaran-pelajaran yang sudah diprogramkan. Kemudian terukur berapa jam waktu belajar yang harus dilakukan atau dialokasikan untuk setiap mata kuliah per minggu yang sudah Anda jadwalkan. Kemudian perhitungkan waktu untuk membaca modul, waktu untuk mengikuti tutorial, waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor. Jadi waktu itu
sangat penting diperhitungkan, digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai keberhasilan studi Anda di universitas terbuka. Mempelajari RAT dan SAT. Apa itu RAT dan SAT? Tadi di depan sudah ada disinggung, RAT dan SAT adalah rancangan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan melalui tutorial, berisi topik yang akan dibahas aktivitas-aktivitas untuk setiap sesi tutorial, termasuk jadwal untuk penyerahan tugas tutorial. Namun RAT dan SAT ini tadi sudah saya sampaikan di depan, itu ada dibuat oleh tutor. Jadi pada pertemuan awal, tutor akan menyampaikan RAT dan SAT ini merupakan suatu suatu kontrak kerja antara mahasiswa dengan tutor yang harus dibicarakan, yang akan dibahas untuk satu semester atau dalam 8 kali pertemuan. Ya. Jadi di dalamnya sudah tersusun rencana-rencana pembelajaran dalam tutorial selama 8 kali. Nah, di mana memperoleh RAT dan SAT tadi saya sampaikan itu adalah dari tutor. Dapat diperoleh ketika Anda mengikuti tutorial online. Nah, ini bagi mereka yang online bisa juga ada dapat RAT dan SAT ini. Jadi bagi yang TTM maupun yang online akan bisa memperoleh RAT dan SAT ini. RAT dan SAT dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan topik yang dipelajari setiap minggu. Nah, jadi dalam RAT dan SAT ini, mungkin Anda belum tahu ya apa yang RAT itu apa SAT. RAT ini semacam program ya, program pembelajaran selama 1 semester. Sedangkan SAT-nya itu program belajar setiap 1 kali pertemuan tutorial. Ya. Ya, kalau dulu istilah ini di sekolah itu kan RAT ini program semester, kalau SAT ini satuan pelajaran yang akan dipelajari dalam 1 kali pertemuan, yang akan dibahas, yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut. Namun dalam RAT dan SAT ini, tidak semua materi BMP itu dimasukkan. Karena kalau dimasukkan semua, kemungkinan tidak mencukupi waktu selama 8 kali pertemuan. Ya, yang dimasukkan oleh tutor dalam RAT dan SAT ini adalah materi-materi yang sudah dipelajari, sudah sudah dipilih oleh tutor, adalah materi-materi yang dipilih itu ada materi yang agak sulit atau susah dipahami oleh mahasiswa, sehingga pada waktu tutorial itulah akan dibicarakan materi-materi tersebut. Dan kemudian perhatikan aktivitas apa yang dituntut pada setiap sesi tutorial. Jadi harus diperhatikan apa saja yang dituntut dalam tutorial tersebut. Tandai kapan waktu penyerahan tugas. Nanti akan ada diberikan tugas oleh tutor. Setiap minggu ada tugas-tugasnya. Yang tugas setiap minggu itu disebut dengan penilaian partisipasi. Sedangkan tugas yang tutorial ada 3 kali, 1, 2, 3 yang akan diberikan pada setelah selesai pertemuan ketiga, dan setelah selesai pertemuan kelima, dan setelah selesai pada pertemuan ketiga, yang disebut dengan tugas tutorial, tugas tutorial 1, tugas tutorial 2, dan tugas tutorial 3. Nah, tugas tutorial ini berkontribusi 70%, sedangkan partisipasi berkontribusi 30%. Yang keduanya itu digabungkan, kemudian itu disebut dengan nilai tugas tutorial. Ya, yang nilai tugas tutorial inilah tadi yang saya sebut di depan itu berkontribusi untuk kelulusan mata kuliah itu sebesar 50%. Ya. Namun, nilai tugas tutorial yang 50% ini bisa tidak berkontribusi kalau yang 2 macam tadi tidak terpenuhi. Yang pertama,
kehadiran minimal 5 kali pertemuan, ya, yang dari 8 kali. Yang kedua, menjawab nilai UAS atau ujian akhir minimal 30% benarnya. Jadi kalau tidak mencapai 30% benarnya, maka nilai tugas tutorial ini tidak berkontribusi. Namun kalau kita lihat di sini, nilai tugas tutorial ini kontribusinya cukup besar karena 50%. Jadi sangat disayangkan kalau tutorial ini tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa. Karena akan kemungkinan lulus mahasiswa itu lebih besar dengan mengikuti tutorial ini karena sudah punya nilai 50%, ya. Tinggal menambah, ya, untuk meninggikan nilai. Nggak bisa dipahami, ya. Lanjut. Nah, ikuti seluruh sisi tutorial. Setiap sisi tutorial membahas topik yang berbeda. Tidak ikut tutorial berarti kehilangan kesempatan untuk memperdalam topik yang dipelajari. Nah, sebenarnya tutorial ini tadi sudah saya singgung, bukan perkuliahan, ya. Karena di dalam tutorial itu semestinya mahasiswa itu sebelum ke tempat tutorial sudah mempelajari bahan ajar atau BMP atau modul, dia sudah belajar di rumah atau di mana saja, yang penting dia belajar. Kemudian ada hal-hal yang tidak mengerti, tidak jelas, tidak paham, itu dicatat, ya. Jadi kalau belajar itu sambil bawa buku catatan atau notes dan ballpoint. Jadi kalau ada yang tidak paham atau tidak jelas bisa dipahami, bisa dicatat. Nanti setelah di ruang tutorial atau pada waktu tutorial akan disampaikan, didiskusikan, ditanyakan dengan tutor atau ditanyakan dengan teman-teman yang lain yang bisa mengerti atau bisa memahami. Jadi sebenarnya tutorial itu adalah membicarakan masalah-masalah atau materi-materi yang tidak dipahami atau tidak dimengerti oleh mahasiswa ketika dia belajar sendiri, ya. Jadi dibahas dalam tutorial. Jadi sebenarnya begitu yang disebut dengan tutorial ini. Bukan berarti dosen itu harus memberikan materi, tidak. Ya. Kemudian partisipasi dalam tutorial berkontribusi pada nilai akhir. Keaktifan dalam diskusi memberikan peluang pendalaman materi yang berkontribusi dalam nilai akhir. Kemudian nilai tugas tutorial memiliki kontribusi tertinggi terhadap nilai tutorial. Tugas yang terlambat dikumpulkan tidak dapat masuk dalam sistem penilaian. Jadi makanya tadi di depan sudah disinggung, jangan sampai menunda-nunda tugas-tugas yang diberikan oleh tutor, dan dengan jangan menunda-nunda itu untuk pengumpulan tugasnya, ya, supaya tepat waktu menyerahkan tugas, karena nilai itu akan ada dimasukkan dalam ada sistemnya, sistem penilaiannya. Jadi kalau terlambat mengumpulkan tidak akan masuk ke dalam sistem penilaian itu, akan rugikan mahasiswa. Sayang kalau rugi. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai tertunda-tunda tugas-tugas yang diberikan oleh tutor. Ada lagi. Belajar secara teratur. Belajar di UT adalah belajar mandiri. Memiliki jadwal belajar adalah keharusan. Jadi mahasiswa UT itu adalah mahasiswa yang benar-benar mahasiswa yang mandiri. Dia punya jadwal belajar. Ini jadwal belajar itu merupakan kewajiban lah, dianggap wajib ketika belajar di universitas terbuka, agar supaya mereka bisa sukses, bisa berhasil, bisa menyelesaikan studinya tepat waktu dengan nilai yang sebaik-baiknya. Miliki jadwal untuk mempelajari PMP. Ya, jadi sini juga disuruh memiliki jadwal, baik jadwal harian
atau jadwal mingguan, ya, jadwal bulanan, ya, bisa dibuat agar supaya sukses belajar di universitas terbuka. Miliki jadwal untuk mengikuti tutorial online ataupun tutorial tatap muka. Anda dapat mengatur sendiri kapan masuk dalam kelas. Pastikan untuk memiliki jadwal masuk kelas tutorial. Jadi mahasiswa harus punya jadwal tutorial juga. Jadi harus memiliki. Jadi kalau ada yang belum dapat nantinya, kalau sudah sampai waktu mendekati tutorial, harus memiliki jadwal tutorial. Jangan sampai nanti tidak tahu waktu tutorial. Orang sudah selesai, orang sudah tutorial, dia belum tahu. Jadi usahakan kalau belum dapat jadwal tutorial, tanyakan dengan teman-teman yang dekat, yang terdekat, atau tanyakan ke pengurus Fukyar yang ada di daerah-daerah, atau kalau ada yang tahu dengan pegawai UT, bisa juga sambil ditanyakan, ya, agar supaya yang penting Anda harus memiliki jadwal. Ya mungkin kiat sukses belajar di UT ini sampai di sini karena waktu sudah habis. Terakhir saya pesankan Anda harus belajar dengan baik, dengan rajin, ya, harus punya jadwal belajar, punya dorongan yang kuat untuk motivasi belajar, punya keinginan yang timbul dalam dirinya sendiri, ya, punya motivasi. Ya, Anda harus punya prinsip supaya belajar di UT sukses, ya, bisa selesai tepat waktu, ya, bisa berhasil dengan nilai yang sebaik-baiknya, setinggi-tingginya. Ya, jangan sampai Anda lulus dengan asal lulus, ya. Jadi lulus dengan nilai yang memuaskan, itu yang diharapkan. Agar supaya nanti kalau sudah selesai studi di UT, Anda akan bisa memasuki apa saja yang Anda inginkan, atau ada peluang-peluang kerja bisa masuk, bisa ikut, ya. Jangan sampai ada peluang kerja, ada lowongan kerja, untuk mendaftar saja sudah tidak bisa karena administrasinya tidak terpenuhi, misalnya masalah EPK. Jadi EPK itu kalau bisa setinggi-tingginya. Kalau saya mengharapkan itu EPK minimal 3, kalau bisa sampai 3 ke atas, agar supaya setiap mau masuk melamar pekerjaan bisa diterima, khususnya untuk masalah jasa dulu. Mungkin itu saja yang pesan dari saya. Mudah-mudahan semua mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran di UT, bisa studi dengan baik, ya, dengan lancar, dengan sukses, bisa selesai tepat waktu. Misalnya kalau yang punya paket itu kan, yang paket itu 8 semester, jadi tepat 8 semester bisa selesai, ya, dan dengan nilai yang setinggi-tingginya. Sampai di sini karena waktu sudah habis. Atas nama saya pribadi, mohon maaf kalau tidak berkenan atau masih banyak kekurangan-kekurangan, ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.